Kita mulai saja. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Selamat bergabung di acara Brown Bag Meeting, acara yang insya Allah akan kita lakukan secara bulanan, dikoordinir oleh Cluster Riset Pemasaran Layanan Digital. Jadi sebelum kita masuk ke acara, mungkin sedikit informasi bagi teman-teman. Sepertinya banyak mahasiswa PPIM yang baru bergabung. Jadi kami di sini bagian dari Cluster Riset Pemasaran Layanan Digital. Ada anggotanya ada 11 orang ya, saya sebagai ketua, kemudian ada Bu Ana Agus, ada Pak Aswin, ada Pak Daniel, Bu Dwi Widiastri, Ibu Gita, Mbak Ira, Ibu Khairani, Pak Sumiarto, kemudian Ibu Triza dan Pak Ulian. Dan salah satu rangkaian acara yang akan kami lakukan adalah Brown Bag Meeting yang moga-moga akan dilaksanakan secara teratur sebulan sekali. Nah, pada hari ini kita eh, mendapatkan kesempatan ya, salah satu anggota kami, Ibu Khairani, yang juga merupakan eh, lulusan PPIM ya, baru wisuda kemarin sebagai dokter dari PPIM dengan predikat summa cum laude, dan juga sudah publish di jurnal uh, yang bagus terkait dengan memorable tourism experience. Jadi hari ini kita akan ada sharing dari Ibu Dr. Khairani ya, yang berjudul Behind the Scene Memorable Tourism Experience Research and Article Review Insight. Jadi mungkin kita ada mungkin sekitar 60 menit sharing, kemudian mungkin ada waktu sekitar 30 menit untuk tanya jawab di akhir sesi. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin untuk menghemat waktu, mungkin saya persilahkan Ibu Khairani ya untuk bisa memberikan sharingnya. Baik, terima kasih Kak Imam. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu semua. Saya share screen dulu ya. Waalaikumsalam. Share screen. Baik, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Baik, saya mulai ya. Selamat siang. Saya di sini mau sharing tentang pengalaman proses penulisan disertasi sama paper sama proses publikasinya. Semoga bisa menjadi memberikan gambaran bagi Bapak Ibu semua untuk mempermudah nantinya dalam penulisan tesis ataupun disertasi ataupun paper. Baik, ini judul disertasinya. Disertasi ini ingin mengetahui anteseden apa saja dan konsekuen apa saja dari memorable tourism experience atau pengalaman wisata yang berkesan dengan menggunakan teori atau kerangka stimulus organism response. Nah, waktu S3 kemarin saya alhamdulillah di pembimbing saya ada Bapak Daniel, ada Ibu Gita, dan juga ada Prof. Cici. Sekilas apa sih memorable tourism experience? Intinya adalah pengalaman wisata yang telah kita lakukan itu apakah bisa memberikan kesan yang mendalam bagi wisatawan. Nah, dari studi literatur yang dilakukan ketika wisatawan itu merasa pengalaman wisata dia memorable atau berkesan atau dia ingat, itu ada kecenderungan untuk mau berkunjung kembali ke destinasi tersebut atau merekomendasikan destinasi tersebut. Nah, kurang lebih penelitian disertasi saya menginvestigasi apa saja anteseden dan juga konsekuens, apa saja IV dan apa saja DV dari memorable tourism experience dengan menggunakan teori stimulus organism response framework yang telah diperbarui oleh Jacobi tahun 2002. Nah, kan biasanya apa sih kenapa tiba-tiba bisa jadi memorable tourism experience gitu ya? Idenya dari mana? Nah, di tahap awal pasti kita mencari ide penelitian
dan ketika sudah menemukan idenya, kita buatlah proposal penelitian. Nah, ini sebelumnya saya udah ganti topik dulu nih selama 2 kali. Jadi bikin proposal tentang Green Hotel, udah dibahas dengan pembimbing, tapi, nggak cocok, akhirnya ganti topik lagi jadi wellness tourism, udah bikin proposalnya lagi, nggak cocok juga, kurang oke gitu novelty-nya atau gap ya penelitiannya, sehingga ganti lagi ketemulah yang, namanya memorable tourism experience. Nah, ketika sudah ketemu topik memorable tourism experience, apa sih yang mesti dilakukan gitu ya. Kemarin saya melakukan semacam systematic literature review tapi versi, mininya, bukan dijadikan paper ya, tapi kayak untuk menjadi alat bantu dalam menelusuri apa saja penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan keyword atau kata kunci memorable tourism experience. Nah, waktu itu saya pakai 2 database-nya Scopus dan juga database, Web of Science. Nah, dari situ saya filter, saya baca satu-satu, saya filter dulu Q1, saya limit di, Simago-nya yang jurnal ranking-nya itu Q1 dan Q2 aja. Jadi yang ketiga ke bawah itu nggak saya masukin. Nah, setelah itu saya baca satu-satu abstraknya, ketika abstraknya sudah oke, baca lagi, menyeluruh. Nah, ketemulah 143 artikel. Kalau dari, bacaan yang dilakukan, itu ketemulah beragam, antecedent dari memorable tourism experience. Consequence atau outcome-nya atau DV-nya juga beragam. Terus penelitian sebelumnya juga sudah membahas, MTI dari berbagai, teori, yang digunakan. Kurang lebih setelah dapat itu, saya tuangkan dalam bentuk tabel. Jadi dari 143 artikel tadi, saya bikin, semacam tabel di Excel untuk mempermudah merekap informasi penting dari artikel yang sudah saya dapatkan tadi. Misalkan, objektifnya apa sih penelitian ini, konteksnya di negara mana, metodologinya apa, apakah mixed method, apakah quali, atau apakah quanti. Saya masukin IV, DV, semuanya saya, bikin tabel-tabelnya seperti ini, supaya nanti kalau misalkan ingin, merujuk lagi ke artikel tersebut, udah nggak lupa nih, nggak mesti baca menyeluruh, tinggal, baca dari Excel. Dan juga, pokoknya kita masukin berbagai macam informasi yang menurut kita tuh penting untuk proposal penelitian. Kurang lebih, tabelnya seperti ini. Kemudian dari semacam systematic literature review yang telah kita lakukan versi mininya, saya juga mencari artikel review atau artikel systematic literature review mengenai memorable tourism experience. Nah, dari situ biasanya kan artikel review itu dia merekap nih, dengan keyword memorable tourism experience itu sudah apa saja yang dibahas dari penelitian sebelumnya. Dan dia juga memberikan, future research agenda. Jadi kayak dia ngasih tahu kira-kira, penelitian ke depannya tentang memorable tourism experience ini bisa dieksplor dari sisi mana aja. Jadi dengan systematic literature review mini yang telah kita lakukan sendiri, dikombinasikan atau diintegrasikan dengan, review paper penelitian sebelumnya, itu kita bisa dapetin apa sih kira-kira yang bisa diteliti dari memorable tourism experience. Nah, dari dua hal besar yang saya lakukan tadi, ketemulah, gap, yang bisa dijadikan novelty dari, penelitian. Ini ada 3 gap di sini yang saya, ajukan dalam disertasi, kurang lebih saya membahas aspek negatif, jadi tidak hanya positif. Jadi penelitian sebelumnya itu lebih banyak membahas aspek positif dari MTI. Di sini juga saya memasukkan aspek negatifnya. Kemudian penggunaan stimulus organism response framework dari Jacobi 2002 itu juga masih limited. Nah, ini yang menjadi semacam, nilai jual yang saya berikan dalam penelitian. Ini model penelitiannya, kurang lebih mengintegrasikan, paper-paper yang membahas antecedent dan juga yang membahas, konsekuensi dari memorable tourism experience, dengan stimulus organism response sebagai framework-nya, kerangka besar atau teori besarnya. Nah, kebetulan gitu ya, dari, stimulus organism response framework itu sebenarnya sudah banyak dalam konteks tourism yang melakukan penelitian. Cuma
lebih banyak penelitian yang menggunakan SOR dari Mehrabian and Russell yang tahun 1974. Nah, di 2002 itu Jacobi ada merekonseptualisasi atau dia kayak ngasih benefit baru yang dia tawarkan dari SOR, kerangka SOR ini. Sehingga yang saya jadikan acuan dan jadikan nilai jual adalah si SOR yang sudah direvisi oleh Jacobi. Nah, dari situ kan saya maju sidang proposal. Setelah lulus sidang proposal, apa sih yang apa yang harus dilakukan gitu ya. Waktu itu setelah lulus sidang proposal, alhamdulillah tidak terlalu banyak revisi besar sehingga model sudah diterima oleh pembimbing dan penguji. Saya langsung lakukan pretest kayak wording test, pretest face validity dari item-item kuesionernya apakah sudah maknanya sudah sesuai dengan kan menggunakan bahasa Indonesia ya, yang diadaptasi dari bahasa Inggris. Jadi apakah maknanya sudah sesuai dengan bahasa Indonesia. Nanti dari situ dilakukan pilot test minimal 30 responden, lalu dicek validitas dan reliabilitasnya. Nah, bersamaan dengan pretest dan pilot test itu, saya juga mengajukan ethical clearance. Jadi dari Komite Etik LPM, saya masukin dokumen-dokumen termasuk di dalamnya ada kuesioner penelitian kita. Jadi misalkan kita mau wawancara kualitatif ataupun kita kuantitatif dengan menggunakan kuesioner, itu tetap harus mendapatkan ethic approval dari komite etik yang berlaku di institusi. Jadi ngajuin ethic approval, setelah dapat ethic approval barulah pengambilan data yang main. Jadi kalau dari komite etiknya, kalau belum dapat ethic approval, kita nggak boleh ngambil data yang main study-nya kayak gitu. Nah, setelah itu dilakukanlah penyebaran kuesioner online menggunakan Google Form. Lalu nanti datanya dianalisis dengan PLSM menggunakan software Smart PLS. Nah, setelah pengambilan data, setelah data terkumpul, selanjutnya karena waktu itu sangat terbatas, jadi saya fokus dulu, setelah diskusi dengan pembimbing, saya fokus dulu bikin paper dulu. Jadi targetnya gimana caranya supaya papernya jadi nih, sebelum disertasinya belum selesai, tapi paper dulu jadi biar bisa disubmit ke jurnal. Nah, paralel sambil proses penulisan paper itu, kita buat target jurnal. Nah, ini kalau dibandingkan dengan full model, saya hanya pakai 1 IV saja. Ini setelah diskusi dengan pembimbing. Jadi IV-nya yang dipakai tadi misalkan dari 5 IV, saya cuma pakai 1 IV untuk masukin ke paper. Karena kan paper itu juga word-nya terbatas ya. Misalkan ada yang hanya 8.000 kata ataupun hanya 9.000 kata, sehingga mau nggak mau harus nge-cut IV-nya. Kemudian, nah ini kita juga harus bikin target jurnal. Jadi dari Simago itu kan kita bisa ngecek nih, misalkan kalau saya dalam konteks dalam scope tourism itu jurnalnya ada apa aja sih. Nah, itu saya cekin satu-satu. Dari Q1, Q2 saya cekin satu-satu. Yang utama adalah aim sama scope-nya. Apakah penelitian kita, paper kita itu sesuai dengan tujuan dan scope dari jurnal. Karena kalau nggak masuk, misalkan contohnya ada Scandinavian Journal of Tourism misalkan ya. Nah, dia pengennya nyari konteksnya Scandinavian aja. Nah, berarti kan kita nggak masuk. Berarti kan nggak mungkin kita masukin ke situ. Atau ada juga yang Asia Pasifik. Nah, misalkan kita bisa masuk ke situ, kita bisa tandain tuh jurnalnya dulu. Nah, kita cek aim and scope-nya tiap-tiap jurnalnya. Lalu cek juga APC ya, karena ini jadi concern besar juga ya. Ada APC-nya berapa nih? Apakah mungkin kita bisa milih nggak mesti bayar? Kan rata-rata kalau yang saya cek sih, kita bisa milih nih ketika sudah accept, bisa milih mau bayar APC atau tidak. Kalau kita bayar APC berarti kan jurnal kita, artikel kita open access, jadi bisa diakses free oleh setiap orang. Sedangkan kalau kita milih nggak open access, berarti kan paper kita harus diakses oleh kayak dari UI langganan misalkan Emerald, langganan itu. Jadi kayak aksesnya dari situ kayak gitu. Nah, saya juga cek juga artikel terakhir nih dari tiap jurnal itu untuk dapat gambaran kira-kira apa aja sih. Misalkan kalau ya di sini kan saya cekin salah satu, misalkan Q1 nih tourism management, dia paling
Q1 yang paling atas gitu ya dalam scope tourism, leisure, and hospitality management. Nah, ketika saya cek recent artikelnya, rata-rata itu mixed method. Jadi ada kualinya, ada kuantinya. Jadi karena saya cuma kuanti, ini nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin. Nah, saya cek lagi Journal of Service Management, kira-kira dia apa aja scope-nya, terus recent artikelnya kayak gimana. Nah, karena ngelihat apa ya, realistis dan juga gimana caranya supaya accept nih gitu ya, ngeceknya saya pilih yang Q1 bawah-bawah. Jadi ada Journal of Hospitality and Tourism Insight sama Tourism Recreation Research. Jadi antara kita bisa pilih Q1 bawah atau Q2 atas. Tapi kan baiknya coba kita ke Q1 dulu gitu ya. Nah, pertama saya masukin ke nomor 32 ini, Journal of Hospitality and Tourism Insight. Oke, nah di sini saya coba masukin di websitenya tuh biasanya kayak ada time to first decision. Jadi ketika kita submit paper, berapa hari sih si editornya akan ngerespon submission kita gitu ya. Nah, ini dulu kalau nggak salah waktu pertama saya masukin itu nggak sampai segini, kalau nggak salah kurang dari seminggu. Nah, dia responnya cepet tuh ketika kita masukin jelang berapa hari dia langsung ngerespon. Nah, ternyata ya belum beruntung ya, ini ada rejection di tahap editor dan dia bilang theoretical sama practical implication-nya masih kurang. Jadi dia nggak masuk, dia nggak nerima nih paper kita. Jadi dia anggap tidak layak untuk masuk ke proses review. Nah, waktu itu sama editornya juga dibilangin kalau mau coba transfer ke sister jurnalnya. Cuman waktu itu setelah diskusi sama pembimbing, nggak usah deh kalau transfer ke jurnal lain, lebih baik kita submit ke jurnal yang lain gitu. Jadi nggak merespon si saran dari si editor ini untuk transfer ke jurnal sister jurnalnya. Selanjutnya saya cari lagi tuh Tourism Recreation Research. Nah, waktu itu apa namanya, ini cukup cepat ya. Kalau sekarang kalau nggak salah nih dulu decision after submission itu kalau nggak salah 5 hari. Jadi saya fokus nyari yang kira-kira dia ngerespon kita cepet. Nah, di sini yang terbaru dia 0 days gitu ya, cepet banget gitu ya untuk ngeresponnya. Nah, dari situ kan paper tadi udah ke formatnya yang Journal of Hospitality and Tourism Insight. Nah, itu kita mau nggak mau kita harus edit dengan format dari si Tourism Recreation Research. Misalkan kalau di JHTI itu dia pakai reference style-nya pakai Emerald Harvard style. Nah, kalau ini dia pakai APA, terus dia pakai British style kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus ngerevisi entah itu word limit-nya atau entah reference style-nya atau struktur-struktur dari paper-nya. Nah, alhamdulillahnya gitu ya ketika masukin 14 November kurang lebih 1,5 bulan itu udah dapat respon nih dari si apa namanya, reviewer. Jadi yang tadi udah di tahap awal submit dan dia bilang masuk ke proses review, dari proses review itu kurang lebih 1 bulan lebih udah dapet komentar dari reviewer. Jadi reviewernya ada 2 dan tiap-tiap reviewer ngasih komen kurang lebih seperti ini, apa sih yang mesti diperbaiki dari paper kita? Nah, setelah itu kita respon. Dia sih membebaskan ya bentuk respon kita seperti apa, tapi waktu itu diskusi dengan pembimbing lebih baik kita membuat tabel seperti ini. Jadi komentarnya apa, responnya apa, dan ada di halaman berapa. Jadi untuk memudahkan reviewer dalam melihat perubahan yang kita revisi yang telah kita lakukan. Jadi masing-masing reviewer kita kasih tabel seperti ini. Jadi reviewer 1 kita jembreng semuanya, kita list down semuanya, dan kita kasih responnya, begitu juga untuk reviewer 2. Nah, setelah itu, ini agak lama, setelah Januari saya submit, ternyata baru April, kurang lebih 3 bulan baru ada respon lagi dari reviewer. Nah, alhamdulillahnya yang reviewer 2 udah aman nih, tinggal reviewer 1 aja yang masih ngasih revisi. Ya udah akhirnya mengikuti yang tadi, tabel-tabel tadi, saya bikin juga tabel revisi untuk merespon permintaan dari reviewer 1. Nah, setelah itu baru
Setelah itu baru final decision-nya di 15 Mei, yang menyatakan bahwa, sudah accept gitu ya. Sehingga editor bilang, nanti setelah accept akan ada proofread dan, semacamnya untuk mengecek, apakah paper sudah layak untuk, publish atau belum. Nah, kebetulan setelah, submit paper itu saya dapat undangan untuk nge-review. Nah, di jurnal di JHTI sama si Tourism Recreation Research. Nah, dari kedua jurnal itu sebenarnya ada poin-poin penilaian, yang menjadi dasar untuk reviewer dalam menilai paper kita. Nah, ini ada 6 poin, ada originality, literatur, methodology, result, sampai quality of communication. Ini kurang lebih saya coba, rekap dari komentar, reviewer yang, memberikan komentar pada paper. Nah, ini yang pertama. Yang pertama dinilai itu adalah originality. Intinya apakah, artikel kita memberikan informasi yang baru dan signifikan, sehingga layak untuk dipublikasikan. Nah, sebenarnya ini kan kalau ini balik, nggak mau balik ke ini ya, reviewer masing-masing ya, dia melihatnya apakah paper kita original atau tidak. Nah, kalau dari komen reviewer kemarin dia bilang, "Coba kamu bahas lagi apa, tekankan lagi, bahkan mulai dari abstrak, novelty-nya apa, originality-nya apa." Sehingga, jelas gitu ya, gap-nya. Nah, di sini saya coba masukin gap-nya 1, 2, 3 ini yang saya masukin di dalam, poin revisi. Dan yang kedua adalah, poin literatur. Jadi, reviewer akan melihat sejauh mana, paper kita itu telah memberikan apakah pemahamannya sudah cukup gitu ya, literatur yang kita cite sudah relevan, atau apakah, ada literatur yang perlu ditambahkan lagi. Nah, kebetulan juga dari reviewer dia bilang, MTI ini kan sudah well established gitu ya. Dia bilang coba masukin, beragam, paper yang meng-cover 15 tahun, riset tentang MTI. Akhirnya itu saya revisi lagi. Terus kemudian kalau reviewer lainnya bilang, "Coba cite, recent study." Nah, itu saya masukin lagi artikel 2025. Terus dia juga mengkomentari, "Terlalu deskriptif nih, untuk literaturnya. Coba, bahas, bagaimana mengkritisi penelitian-penelitian sebelumnya." Nah, itu jadi di tiap, section-nya literatur itu diperbaiki tuh. Jadi dimasukin lagi, recent study-nya, sama kita masukin, mengkritik penelitian sebelumnya. Nah, begitu juga selain MTI, konsep MTI-nya dia juga bilang teori SOR ini kan juga luas gitu ya, sudah banyak dibahas. Tapi kalau di manuskrip atau di artikel saya itu masih underdeveloped gitu ya. Jadi dia minta revisi yang lebih, komprehensif, sehingga mau nggak mau coba gimana caranya supaya bisa memenuhi harapan si reviewer. Selanjutnya untuk sisi metodologi, apakah idenya, teorinya sudah sesuai, apakah telah didesain dengan baik, apakah metodenya sudah tepat atau belum. Nah, kebetulan juga reviewer bilang, "Coba, apakah kamu melakukan, pilot test?" Karena waktu itu saya belum masukin tuh, akhirnya saya masukin di yang revisi. Apakah pakai screening question? Mungkin waktu itu belum kelihatan dengan jelas oleh reviewer, akhirnya saya perjelas lagi. Jadi kurang lebih seperti ini untuk section yang, metodologi. Kemudian untuk, results gitu ya, apakah hasilnya sudah disampaikan dengan jelas, analisisnya sesuai atau belum, kayak gitu. Nah, kemarin reviewer juga bilang katanya datanya handled fairly well gitu ya. Nah, kebetulan kemarin saya masukin juga tuh detail-detail yang, terutama yang cukup dibahas gitu ya, seperti common method bias. Jadi untuk bagian results itu saya usahakan ngikutin paper sebelumnya. Jadi apa-apa saja sih yang harus dibahas dalam bab result itu saya masukin semuanya. Misalkan kayak common method bias, measurement modelnya, sama structure modelnya. Sama tabel-tabel yang, memang, perlu dilampirkan kayak diskriminan validity-nya, HTMT-nya, dan lain-lainnya. Nah, kemudian untuk discussion and conclusion, di sini dia bilang masih belum oke nih gitu ya, perlu di-redraft lagi, entirely gitu malah semuanya, harus di-redraft lagi. Ya udah akhirnya coba di-redraft lagi. Kemudian untuk practicality sama implication, dia pasti minta ini juga jadi poin, baik itu secara teoritis ataupun secara praktis. Jadi kita harus
menjelaskan, menulis dengan jelas manfaat penelitian baik dari secara teori ataupun secara praktis gitu ya, dan juga apakah konsisten gitu ya, dengan, hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dibuat. Nah, kurang lebih, responnya seperti ini nih, eee, katanya nggak strong theoretical implication gitu ya, ya udah disuruh redraft lagi. Terus practical implication juga poorly written gitu ya dia bilang, terus ya udah akhirnya di-redraft lagi. Terus kalau reviewer satunya lagi dia bilang, terlalu general nih, implikasinya, coba kaitkan lagi dengan hasil penelitian. Nah, yang terakhir itu adalah quality of communication. Jadi kita, dinilai dari alur ya, alur, ide riset kita dari introduction, objektif gitu ya, gap-nya, hingga implikasi, penelitian. Jadi apakah artikel itu telah menyampaikan, permasalahan dengan jelas, apakah ada, masalah teknis bahasa, intinya paper itu diharapkan, readability-nya bagus gitu ya dari awal hingga akhir. Nah terakhir di round 2 itu dia bilang coba, pakai professional proofreading gitu ya. Walaupun waktu itu saya juga udah pakai AI Paperpal yang untuk akademik, paper ya, penulisan paper untuk membantu dalam menulis, tetap si reviewer minta kita, pakai professional proofread. Akhirnya pakai dari, Taylor and Francis yang di-powered by Editech gitu. Jadi ini juga saya lampirkan nih, saya sudah lakukan, professional proofread gitu di tabel responnya sehingga, eee, akhirnya ke sini, yang ke final decision, reviewer satu akhirnya bilang, dia udah nggak punya dia bilang, author sudah merespon seluruh komennya, sehingga dia tidak punya komentar lagi dan, menerima paper untuk publikasi. Kurang lebih, seperti itu, Kak Imam dan, Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Bu Rani atas apa namanya behind the scene-nya ya, prosesnya yang pasti eh, mungkin tidak semudah ya yang disampaikan, detailnya pasti banyak roller coaster, banyak plot twist gitu ya yang yang biasa dialami ketika kita submit paper ke jurnal, apalagi jurnal yang top tier begitu. Mungkin Mhm. saya kita buka sesi tanya jawab ya. Mungkin apa namanya ada yang mau bertanya kepada Bu Rani, silahkan. Atau mungkin saya untuk membuka, mungkin saya bertanya ke Bu Rani, Bu. Jadi kalau mahasiswa S3 kan ada beberapa approach ya, apakah studinya itu mungkin dipotong menjadi beberapa paper. Nah, kalau dari Bu Rani sendiri, bagaimana apa prosesnya gitu ya dan pertimbangannya dalam menentukan bagaimana memotongnya gitu. Mungkin teman-teman di sini saya lihat banyak mahasiswa Iya. S3 juga yang mungkin eh, ingin mendapatkan insight lah dari model yang mungkin model Burani menjadi eh, berapa paper gitu. Mungkin silahkan. Iya, makasih, Kak Imam. Nah, kebetulan waktu itu diskusi dulu kan dengan pembimbing, kira-kira dari model penelitian yang kompleks ini, Hmm. apa sih yang mau dipakai gitu ya, yang mana yang mau dipakai untuk paper. Akhirnya, karena salah satu gap atau novelty yang ditawarkan adalah membahas aspek positif dan juga negatif dari memorable tourism experience. Nah, sehingga dipakailah yang, variable destination attributes saja gitu untuk, dipakai dalam paper. Sedangkan, IV yang lain kayak personality, motivation, sama interaction itu tidak digunakan. Nah, harapannya harapannya kalau ada paper selanjutnya itu pakai yang sisanya. Hmm. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya, diskusi sama pembimbing sama nilai jual apa sih yang bisa dikasih ke paper gitu. Nah, mungkin kalau untuk paper kedua saya akan menekankan yang ini, kayak personality sama Hmm. interaction ya, jadi pakai stimulus internal dan juga stimulus eksternal. Jadi Oke. coba
kan kurang lebih sebenarnya gap kita itu kayak tipis ya. Sebenarnya gap kita dibandingkan penelitian yang sudah ada itu sangat tipis sekali. Mungkin sudah ada penelitian yang juga membahas atau juga menawarkan apa yang telah yang akan kita jual gitu. Cuma kayak yang saya pahami ketika proses penulisan itu gimana caranya kita bilang ke editor, ke reviewer nih bagus nih gap-nya gitu ya. Ini menawarkan novelty tersendiri. Tapi memang nggak besar-besar banget gitu ya, tapi itu yang menjadi nilai jual gitu. Bahkan, yang kayak theory of planned behavior aja masih ada juga tuh, yang make, tapi dia bilangnya extended version of Hmm. theory of planned behavior gitu. Jadi extended version of TPB. Jadi ternyata masih punya nilai jual juga gitu. Jadi gimana caranya kita yang tadi quality of communication ya, gimana kita nulis, kita bilang kalau ini menjual gitu. Kurang lebih seperti itu, Kak Imam. Oke, terima kasih Bu Rani. Jadi memang intinya untuk kontribusi itu tentang bagaimana kita memasarkan paper kita ya. Iya, kayaknya gitu. Jadi ternyata untuk publikasi pun ilmu pemasaran juga bermanfaat gitu ya. Dan mungkin juga penting juga tadi di highlight bahwa model model aslinya kan tadi sangat sangat Kompleks. complicated ya, dan mungkin untuk level disertasi memang tidak ada word limit, sedangkan pada paper, kebanyakan paper itu ya mungkin word limitnya mungkin sekitar 7.000, 8.000, mungkin paling mungkin sekitar 10.000 ya. Jadi yang pastinya tidak akan menerima yang berupa tesis gitu. Pasti harus direbus dulu, mungkin dilihat ya mana bagian apa yang paling menjual atau yang paling bisa dijual. Uh, Oke, dan alhamdulillah tadi mungkin sudah terbit satu paper, dan mungkin dari yang lain akan dibuat jadi paper yang lain lagi ya Bu Rani ya. Semoga. Amin. Oke, mungkin dari teman-teman yang hadir di sini saya lihat banyak ada selain anggota klaster pemasaran digital juga ada teman-teman PPIM sepertinya, teman-teman, atau mungkin silakan ada yang mau sharing atau ada yang mau bertanya soal Imam, saya kelas boleh tentang, tanya Pak ya Imam ke silakan. Ani. Oh, ada Assalamualaikum Bu Pak Yunda Imam Yunda. dan Bapak Ibu semua. Salam. Terima kasih Rani sudah sharing. Saya cuma penasaran ketika Rani diberikan feedback apa namanya yang cukup fundamental ya terkait dengan theoretical implication gitu ya. Itu kan momok ya apa namanya ketika kita submit paper gitu. Apalagi kalau paper di jurnal A-star gitu kayaknya itu udah suatu keharusan. Nah, ketika Rani mendapatkan review itu bahkan disuruh redraft gitu ya terkait theoretical implication, apa yang Rani lakukan gitu sampai akhirnya papernya bisa diterima gitu. Makasih Rani. Iya, makasih Nayunda. Nah, ini di round 1 dan round 2, reviewer 1 tuh masih belum menerima revisi. Jadi pas udah theoretical implication sama practical implication-nya direvisi, dia masih belum nih. Jadi di round 2 juga dia masih minta untuk ngerevisi. Akhirnya setelah diskusi sama pembimbing dan juga nanya temen yang udah publish paper sebelumnya. Nah, kelemahan Rani yang Rani temui adalah di implikasi praktis terutama itu nggak masukin tuh artikel terkini. Jadi kayak argumen kita itu harus didukung juga oleh artikel sebelumnya. Jadi ketika nge-redraft si practical implication itu masukin misalkan perlu menambahkan A, B, C gitu ya. Ini sejalan dengan penelitian dari misalkan Nayunda 2025 atau siapa 2025. Jadi ketika itu telah direvisi dan argumen saran kita itu telah didukung oleh penelitian sebelumnya, alhamdulillah sih reviewernya nerima gitu. Jadi mungkin mau nggak mau, kadang kita kayak ke blok ya pemikirannya, mau nggak mau harus diskusi lagi dengan pembimbing atau diskusi sama temen, sama ngelihat paper sebelumnya tuh, kira-kira dia apa sih implikasi praktisnya kayak gimana, implikasi teoritisnya kayak gimana yang diharapkan oleh jurnal ataupun diharapkan oleh reviewer. Jadi mau nggak mau ini ya diskusi lagi ya, nanya-nanya kira-kira apa ya kurangnya dari revisi yang telah saya buat, kurang lebih seperti itu.
Jadi kontribusinya terhadap si apa SOR teori ini ya, maaf SOR teori sebagai Heeh, kalau Oh. kalau secara teoritis apa ya mengaplikasikan stimulus organism response framework dari Jacobi 2002. Jadi dari Hmm. hasil penelusuran itu lebih banyak dalam konteks pariwisata lebih banyak menggunakan SOR teori dari Mehrabian and Russell yang originalnya. Sedangkan yang si Jacobi itu belum masih limited gitu. Oke. Dan itu Rani baru lakukan setelah mendapatkan review ini berarti ya? Maksudnya ini kan berarti kan maksudnya dari empirical yang Rani dapat, kemudian setelah mendapatkan review ini berarti Rani dan pembimbing baru memformulasikan gitu ya implikasi teorinya ya? Jadi pas waktu bikin proposal tuh belum kebayang tuh. Iya, Belum iya. belum kebayang. Tapi ketika reviewer ngasih komen, oh iya ya bener juga ya, ini bisa lebih ditambahkan lagi di disertasi. Jadi respon atau komentar dari reviewer itu menjadi masukan juga untuk perbaikan disertasi. Hmm. Oke, makasih Rani, makasih Pak Ya, Imam. makasih. Sama Bu Najunda. Oke. Oh, ini ada pertanyaan dari chatbot ya. Mungkin saya bacakan. Saya bacakan dari Rista Kurniawan. Mohon izin bertanya, apakah dalam penulisan artikel penulis sudah harus menyesuaikan dengan template resmi yang diberikan publisher? Bagaimana jika publisher tidak menetapkan template resmi dan jurnal tersebut bukan open access? Cukup teknis mungkin. Silakan Bu Rani. Iya. Nah, kebetulan dari penelusuran itu biasa di website dia ngasih info nih apa namanya struktur apa namanya papernya mesti kayak gimana. Biasanya ada dan juga bahkan ngasih template-nya. Jadi template-nya udah bentuk apa ya DOT kalau nggak salah ya. Jadi di Word itu kita bisa add in gitu loh, add in di Word. Jadi template-nya udah masuk ke paper kita. Teknisnya kita tinggal setting-setting aja paper kita. Nah, dari penelusuran saya kalau nggak didetailkan secara jelas mesti apa, itu lebih bebas. Jadi bebas aja. Bahkan kayak kadang ada juga yang nggak ada word limit gitu. Jadi mau nggak mau kita cek dulu di websitenya sama instruction for author-nya apa aja. Kalau memang tidak didetailkan dengan jelas, berarti strukturnya bebas atau word limit-nya nggak ada batasan. Sedangkan kalau dia nge-listin semuanya itu harus ngikutin si jurnalnya. Karena waktu itu di awal-awal saya sempat salah, disuruh resubmit lagi. Jadi saya ngikutin lagi yang dia inginkan. Nah, untuk teknis kalau kita nggak dapat akses, kemarin saya coba ResearchGate ya. Di situ coba masukin judul artikelnya atau ada nama autornya, biasanya minta, boleh nggak minta artikel gitu. Sama akses lain minta tolong teman mungkin yang lagi kuliah di luar atau kuliah di kampus mana yang punya akses untuk ke jurnal tersebut gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi memang ada jurnal yang spesifik, rinci apa formatnya dan itu harus diikuti gitu ya. Kalau nggak akan di desk reject mungkin ya. Dan ada juga jurnal yang lebih santai yang mungkin nanti formatnya nanti diperbaiki setelah jelas keputusan accept atau enggak gitu ya. Mungkin ada dua tipe. Mungkin apa namanya kita harus lihat dulu di halaman submissionnya ya apa saja kriteria. Jadi know your journal sebelum kita submit, jangan asal submit, kita lihat dulu jurnalnya, kita lihat apa requirement-nya begitu ya, sehingga meminimalisir waktu tunggu gara-gara tadi salah format, kemudian ya dan semacamnya. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Ahmad Muknim, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Imam. Terima kasih juga untuk Mbak Rani. Salam kenal Mbak, saya Munim. Saya PPIM di strategik baru semester 2 nih Mbak ceritanya gitu. Tapi tetap harus nyicil ya sejak sekarang gitu. Pertama saya mau apresiasi dulu untuk Mbak Rani atas kelulusannya dengan predikat summa cum laude, juga papernya yang sudah dipublish. Selamat Mbak, semoga kami bisa mengikuti jejak suksesnya Mbak Rani. Saya punya beberapa pertanyaan nih Mbak.
Yang pertama terkait sama sampel gitu ya. Kan di paper ini Mbak menggunakan G-Power ya untuk menentukan sampelnya gitu. Nah, itu dari reviewer mengomentari nggak teknik pengambilan sampel Mbak tersebut yang menggunakan G-Power tadi. Itu satu. Kalau yang kedua, kalau ada komentar, boleh tahu nggak komentarnya itu apa dari si reviewer, lalu responnya Mbak Rani bagaimana? Lalu yang selanjutnya pertanyaan saya, kan pastinya di di disertasi keseluruhan Mbak, ini bayangan saya ya, bayangan saya tuh di disertasi keseluruhan Mbak itu pasti Mbak juga melakukan semacam FGD gitu ya. Nah, apakah ada FGD yang terkait sama tema paper Mbak ini? Jika ada, apakah hasilnya itu kemudian disertakan di dalam paper ini untuk memperkaya analisisnya? Kayak gitu. Nah, itu Mbak. Makasih Pak Imam, makasih juga Mbak Rani. Ya, makasih Mas, salam kenal. Baik, saya coba menjawab pertanyaan yang pertama untuk G-Power. Alhamdulillah waktu dari proses review, reviewer tidak memberikan komentar terkait pengolahan data gitu. Jadi palingan kalau untuk metodologi dia nanya screening questionnya apa saja, apakah yang seperti ini, apakah dilakukan pilot test atau tidak gitu ya. Lalu tentang sampling tekniknya apa yang digunakan. Nah, itu saya coba merespon dengan memberikan revisi di tabel ini kayak gitu. Misalkan dia minta sampling tekniknya apa nih yang digunakan, terus saya tekankan lagi, oh ya saya pakai purposive sampling teknik mengacu kepada Memon et al. 2025. Lalu apakah dilakukan pilot test atau tidak? Saya bilang oh dilakukan pilot test kepada 35 orang kayak gitu. Sedangkan untuk penggunaan G-Power itu tidak dikomen gitu. Kalau menurut saya kan itu kan G-Power itu untuk mengukur sampel size minimal gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita mau pakai G-Power atau kita combine sama apa sih rule of thumb yang kali 5 atau kali 10 ya dari jumlah item measurement itu sebenarnya tidak masalah kalau menurut saya Kak, asalkan kita punya argumennya. Jadi kayak kita punya argumen, kita punya acuannya. Misalkan saya pakai sampel minimal 10 kali jumlah item. Misalkan saya mengacu kepada Hare et al. Tahun berapa, itu sebenarnya tidak masalah. Kurang lebih seperti itu. Nah, kebetulan juga untuk sampel penggunaan G-Power itu kebetulan waktu itu kan ikut yang Prof. Ramayah ya, yang dari Malaysia. Nah, dia kan beliau itu kan update tentang PLSM yang ada fotonya sama yang buku Hare itu loh, Sarsted dan lain-lain gitu. Jadi kayak bestie banget tuh Prof. Ramaya. Jadi kan saya asumsikan juga memang beliau sangat update dengan perkembangan PLSM, terutama penggunaan Smart PLS. Jadi waktu itu coba ngikutin saran dari beliau juga dengan penggunaan G-Power untuk menentukan sampel size minimal. Tapi kalau untuk di disertasi, lebih baik kita gunakan beberapa argumen dalam penentuan sampel size minimal. Jadi tidak hanya G-Power misalkan, tapi kita juga pakai rule of thumb yang lain atau standar yang lain. Jadi kita kalau disertasi kan berusaha detail gitu ya. Kita pakai ini dan ini gitu. Nah, terus untuk yang FGD kebetulan di sini tidak ada FGD, cuman memang untuk wording test, pilot test itu dilakukan berkali-kali sehingga bisa hasilnya valid dan reliable. Sampai juga pernah sempat ganti measurement waktu itu turis personality-nya awalnya pakai personality secara general yang human personality. Waktu itu diskusi sama pembimbing mintanya coba cari yang tourist personality beneran gitu ya, benar-benar ngukur tourist personality. Nah, ketemulah versi yang PLOK. Jadi kendala kemarin saya nyari measurement yang sesuai, saya sama-sama pilot test yang dilakukan berkali-kali kayak gitu. Nah, kebetulan temen juga ada yang pakai focus group discussion dan itu bisa dijadiin paper tersendiri gitu. Kalau nanti disertasi jadi paper FGD, nanti paper yang survei bisa seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Apakah menjawab? Makasih banyak Mbak. Sebenarnya menjawab sekali. Cuman akhirnya menambah menambah masukan sekaligus ya opsi lah ya buat saya ketika nanti misalnya mengambil sampel. Jujur memang saya banyak untuk sampel gitu ya,
saya belum banyak mengelaborasi atau mengeksplorasi tentang G-Power gitu ya. Kalau saya lihat sih ketika menggunakan G-Power, kecenderungan sample size-nya lebih kecil ketimbang dengan yang Iya. kayak gitu ya. Ya ini satu sisi memudahkan kita peneliti junior gitu kan, tapi di sisi lain perlu argumen yang kuat juga ketika kemudian ditanya di berbagai momen kan kayak gitu. Yang kedua tadi tentang GD, apa namanya? Bayangan saya tuh awalnya Mbak ketika FGD itu ketika kita sudah punya hasil FGD akan lebih menarik memang ketika ditaruh di dalam paper. Tapi tadi Mbak juga menyebutkan sih kita juga perlu strategi gitu ya ketika ada hasil yang menarik dari FGD apa nggak sebaiknya ditaruh di dalam paper yang lain gitu. Jadi kita punya chance apa namanya bikin 2 paper gitu di 2 momen yang sama gitu. Thank you Mbak buat Ya. responnya. Terima Kalau kasih. ya saya boleh Iya, respon lagi silakan, kayak silakan, nah silakan Bu Rani. yang waktu itu saya cari yang tourism management kan yang jurnal top tier paling atas ya, Q1 paling atas tuh. Ya, Nah itu kalau dia saya mintanya mix method. Jadi misalkan memang kalau nargetinnya yang top tiernya paling atas, boleh tuh jadi di papernya itu kita pakai quali dan juga pakai quanti gitu. Siap. Thank you banyak Mbak Rani. Ya, Terima kasih sama-sama. Bu Rani. Mungkin sih saya tambahkan ya Mas Munim ya. Jadi kalau soal G-Power itu yang suka nanya saya, yang suka nanya di sidang. Kalau mungkin mahasiswanya ada, mungkin nggak tahu apa ada yang intinya sih saya sih nggak masalah dengan penggunaan G-Power gitu ya. Yang penting mahasiswa itu harus paham apa yang dipakai dan jangan kemudian dijadikan justifikasi mentah-mentah untuk sampel size yang kecil. Itu kekhawatiran sebagai penguji begitu ya, dan kemungkinan juga akan muncul terutama kalau digunakan untuk justifikasi sampel yang kecil tanpa pemahaman yang jelas terkait dengan ya konteksnya gitu ya. Nah, itu jadi tidak ada yang salah dengan penggunaan G-Power, cuman selama nggak boleh menggunakannya dengan black box gitu, jangan jangan dan jangan digunakan untuk menjustifikasi sampel yang kecil tanpa penjelasan atau justifikasi dari sisi konteksnya. Dan mungkin apa namanya tadi menambahkan juga tentang mixed method ya, saya sendiri juga ketika saya S3 saya melakukan mixed method sebetulnya. Saya pakai mixed method dan terus terang saya agak menyesal gitu ya. Kenapa? Karena mixed method itu ini saya selalu bilang mixed method itu seperti 2 kali disertasi. Kualitatifnya 1 disertasi, kuantitatifnya 1 disertasi, 2 disertasi, tapi gelarnya cuma 1 ya. Jadi twice the effort gitu ya. Ya mungkin twice the contribution juga, twice the benefit juga. Tapi ya effortnya twice, nggak bisa setengah-setengah. Jadi nggak bisa kita pikir mixed method itu setengah kuali, setengah kuanti, itu nggak benar. Mixed method itu 1 full kuali dan 1 full kuanti, nggak bisa setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, yang kita nggak dapat dua-duanya gitu. Mungkin itu sedikit sedikit pengalaman ya terkait mixed method. Mungkin Punten Pak Imam boleh sedikit pertanyaan lagi ke Mbak Rani. oh ya, kenapa? Jadi ingin konfirmasi nih Mbak Rani, berarti di disertasi ya, bukan di papernya Mbak, tapi di disertasinya itu Mbak memang melakukan FGD juga dan juga melakukan kuantitatif metode juga begitu ya Mbak? Atau murni kuantitatif saja? Murni kuanti, nggak pakai FGD. Oh nggak ada FGD-nya? Oke. Di disertasi juga nggak ada ya Mbak? Nggak ada. Oke. Siap-siap. Thank you Mbak. Ya. Oke, mungkin berikutnya ada pertanyaan. Ada Bu Gita ya, selamat bergabung Bu Gita. Alhamdulillah bisa bergabung. Mungkin pertanyaan dari Pak Sumiarto, izin bertanya apakah gap penelitian itu ditemukan setelah melakukan telaah kepustakaan atau bisa dilakukan sebelum melakukan telaah kepustakaan? Baik, terima kasih Pak Sumiarto. Itu yang paling susah Pak, kalau menurut saya. Kalau pas diskusi sama pembimbing, jadi gap-nya apa gitu ya, diskusi sama Bu Gita, Prof. Cici, Pak Daniel, gap-nya apa gitu ya, novelty-nya apa. Nah, itu saya dapetin kayaknya setelah proses panjang direkap dulu, tabel seperti ini Pak, dibaca satu-satu gitu ya. Terus kemudian baca artikel review yang terkait dengan topik kita.
Nah, dari situ saya coba memikirkan dan ketemulah gap-nya gitu, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak Sumirto. Jadi dan kemudian waktu proses review paper juga, ketika ada komentar dari reviewer jadi dapat juga sih, misalkan kayak SOR-nya perlu di-highlight lagi nih, kayak gitu. Jadi kayak mau nggak mau kayak ketika paper udah ada dulu, mau nggak mau memperbaiki disertasi, yang dibuat, gitu. Kalau Oke. untuk prosesnya kayaknya panjang, maksudnya Iya. nggak tiba-tiba ketemu gap atau ininya gitu, Tidak, kayak ya, Jadi tidak setelah semulus yang di ini ya Bu Rani ya, tidak se-smooth yang dibayangkan dari awal gitu ya. Jadi ya sebelum menulis artikel bisa juga sebelum menulis kepustakaan, tapi sesudah mm-mm. membaca kepustakaan ya, Mbak Rani. Iya, Setelah lebih kepada membaca sesudah ya, Pak. tulisan-tulisan Mm-mm. itu, meskipun sebelum menulis gitu kan, sebelum menulis telah Mm-mm. kepustakaannya ya, setelah Iya. membacanya. Oke, Paling terima waktu kasih. awal-awal kayak, oh aspek negatif masih limited nih dibahas dalam penelitian tentang MTI. Nah, cuman saya bingung aspek negatifnya tuh dilihat dari apa ya, kayak gitu. Oh, dilihat dari destination attribute misalkan. Nah, di situ saya cari lagi pakai keyword destination attribute, pakai keyword MTI. Saya baca lagi artikel yang sudah bahas dua variabel tersebut, kayak gitu, Pak. Jadi kayak bolak-balik baca lagi, bolak-balik baca lagi, gitu. Iya, terima kasih. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Sumi dan Bu Rani ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Nah, ini ada dari Mbak Ovi. Bu Rani, bagaimana dan tips dalam membangun desain metodologi yang robust untuk penelitian kita? Mohon sarannya. Wah, ini dalam nih pertanyaannya. Pertanyaannya sulit nih. Nah, halo Bu Ovi, Mbak Ovi. Untuk robustness itu saya masih, jujur saya masih belajar ya, apa yang dianggap robust gitu ya. Kan kadang ada juga nemu baca robustness check gitu ya. Bahkan dari artikel tentang yang membahas tentang advance in PLSM gitu ya, itu ada yang membahas juga endogeneity gitu ya, linearity, heterogeneity. Nah, itu saya masih perlu belajar tuh. Cuman waktu itu saya coba lihat di artikel sebelumnya ketika terutama di pengolahan data ya, sama dia menyampaikannya seperti apa sih ketika dia menyampaikan results dari penelitiannya. Nah, itu saya coba misalkan saya karena saya ada higher order construct nih variabelnya, saya coba masukin artikel-artikel yang memang apa namanya? Penting gitu, kayak ini kan ada higher order construct-nya, ada destination attribute. Itu saya masukin Sarsted yang membahas tentang higher order construct. Jadi kan nama-nama besar seperti Hare, seperti Sarsted itu kan banyak dijadikan acuan oleh penelitian gitu ya. Jadi harapannya ketika kita mengacu ke artikel yang memang sudah sudah oke, kita juga penelitian kita juga bisa dianggap robust gitu. Mungkin Kak Imam bisa bantu menjelaskan robustness, Oke, robustnya itu. ya memang ya tadi ini robustness itu cukup dalam ya. Kenapa? Karena tidak ada satupun penelitian yang sempurna. Jadi kalau dibilang PLS, pasti ada yang mengkritisi, oh PLS itu nggak bagus begini begini begini. CBSM pasti ada kelemahannya. Jadi semua metode desain penelitian itu at some point pasti ada kekurangannya. Sehingga robustness itu bukan berarti kalau kita pakai teknik ini pasti robust. Jadi nggak ada desain penelitian yang sempurna untuk semua konteks. Mungkin yang lebih cocok adalah fitness-nya ya, kecocokan, kesesuaian dengan konteks penelitian kita, dengan data yang kita punya, dengan pertanyaan penelitian. Jadi robustness itu ya tidak ada standarnya sebetulnya gitu ya, tidak ada satu metodologi atau satu desain yang pasti robust, tapi yang ada adalah bagaimana kita sebagai peneliti ya mengupayakan robustness itu dengan cara kita ngecek semua loophole-nya, jangan sampai ada yang kelewat. Jadi ada endogeneity, ada common method bias, ada mungkin ada asumsi-asumsi, ada validity reliability, semua yang setelah kita sudah exhaustive ya, sudah saturated, kita mengupayakan
eh, meminimalisir error-error tersebut, baru kita bisa ya mungkin mengupayakan bahwa kita desain penelitian kita udah serobas yang kita mampu gitu ya. Tapi kalau dibilang ini sempurna, tidak ada penelitian yang sempurna, tidak ada penelitian yang perfectly robust. Pasti ada loophole-nya ya. Dan itulah kenapa perlunya disclaimer dalam bidang limitation. Kita punya keterbatasan dan di situ bagian dari reflektif. Jadi tidak hanya sebenarnya kualitatif pun juga butuh reflection ya, bahwa ya penelitian kita tidak sempurna, pasti ada angle-angle yang masih perlu diimprove, dan itu jadi saran untuk penelitian selanjutnya. Mungkin itu point of view saya gitu ya, bahwa ya memang robust itu uh, dikejar ya, kita dan belum tentu dapat juga, tapi paling nggak prosesnya itulah yang kita laporkan, upaya mencapai robustness tadi begitu. Itu mungkin gimana Bu? Ada lagi yang mau bertanya atau mau menambahkan? Mungkin mau nambahin yang tadi ya, Kak Imam, yang common method Oh ya, bias. betul. Nah, itu Silakan. kan kalau ngecek artikel-artikel sebelumnya tuh dia ngebahas ya common method bias. Terus yang Prof. Ramayah juga bahas. Ini harus dicek nih common method bias gitu. Jadi kalau itu bahkan ada beberapa paper sendiri yang khusus membahas common method bias gitu ya. Nah, dari yang saya baca kayak kita bisa pakai marker variabel gitu ya. Kita bisa ngelihat Harman single factornya, atau kita bisa ngelihat VIF-nya. Jadi maksudnya gimana caranya di paper kita menjual paper kita bahwa kita telah nih ngecekin common method bias gitu ya dengan A, B, C gitu. Jadi kayak mungkin bisa membuat reviewer, oh ya kayaknya ngolah datanya udah oke nih gitu. Jadi gimana ya, memberikan kesan kita sudah melakukan gimana caranya supaya bisa robust gitu ya. Misalkan dari sisi common method bias saya ngukurnya pakai A, B, C loh, nggak cuma A. Kadang kan ada juga yang mengkritisi Harman single factor itu nggak bisa tuh untuk ngecek common method bias. Atau yang baru-baru ini marker variable atau apa juga. Misalkan gimana caranya supaya setiap tiap section itu kita cukupkan lah gitu. Jadi tidak menjadi bahan pertanyaan dari reviewer. Oke, terima kasih Bu Rani. Silakan, ada lagi yang mau bertanya terkait proses penelitian atau terkait proses publikasi? Silakan. Oke, mungkin kalau tidak ada, mungkin kita sudahi saja untuk brown bag meeting kali ini ya. Tapi mungkin untuk penutup, tadi ini brown bag meeting pertama dari cluster riset pemasaran layanan digital ya. Maksudnya ada yang bertanya lagi nya. Oh iya, oke. Ternyata ada satu waktu nggak jadi saya tutup saya. Satu pertanyaan terakhir dari Mbak Fitri dan ini mahasiswa bimbingan saya nih. Bu Rani izin bertanya, jika mengkaji anteseden dari MTI, maka didapatkan banyak variabel yang menjadi anteseden dalam penelitian terdahulu. Apa yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan anteseden mana yang digunakan? Apakah dari feature yang dimention dalam artikel terdahulu, mungkin feature study ya yang dimention dalam Iya. penelitian terdahulu. Silakan Bu Rani. Ya, makasih banyak Mbak Fitri pertanyaannya. Waktu itu karena pakai stimulus organism response framework, jadi mencari stimulus yang internal dan juga stimulus yang eksternal. Jadi dari teori yang digunakan. Jadi kira-kira kan dari rekap tabel yang sudah dibuat nih di Excel, anteseden apa saja sih yang sudah dibahas oleh penelitian sebelumnya. Nah, yang saya pilih di disertasi adalah yang mewakili stimulus internal dan juga stimulus eksternal. Jadi mau nggak mau memang teori atau framework yang kita gunakan sangat membantu gitu. Kurang lebih seperti itu Mbak Fitri. Gimana Mbak Fitri? Ada lagi yang mau? Karena Mbak Fitri penelitiannya juga ini dengan Mbak Rani nih, Iya, ada irisan tourism ya, rural tourism. Nanti bisa ngobrol-ngobrol ya sama Mbak Rani ya, kalau misalnya apa namanya? Gimana Mbak Fitri?
Oke. Terus juga dari Bu Gita juga ada tambahan komentar tentang common method bias ya, menurut Bu Gita nggak bisa pakai Harman karena perlu dicek ya, sehingga ada marker variabel, karena perlu ada mungkin konfirmasi ya dengan variabel di luar penelitian. Kalau Harman kan ya udah semuanya dijadikan satu Iya. gitu ya. Memang intinya setiap metode pasti ada kelebihan dan kelemahan. Kalau Harman itu pasti praktis, simple, jadi nggak usah nambah variabel, tinggal run aja, tinggal faktor analisis jadi satu, selesai. Jadi nggak nambah beban responden gitu ya. Tapi di sisi lain dengan adanya marker variabel itu mungkin jadi lebih clear, kita menegaskan bahwa ini memang tidak ada common method bias karena ada dari ya betul kita memang. Tapi itu tentang kalau metodologi itu memang developing gitu ya. Jadi kadang-kadang jurnal ini mungkin sekarang nggak apa-apa pakai Harman, tapi kemudian dengan reviewer, mungkin reviewernya pernah submit di jurnal lain kemudian ditolak gara-gara Harman. habis gitu dia ke review jurnal orang, wah ini nggak boleh pakai Harman nih. jadi mungkin evolving ke yang lebih ketat gitu ya. Jadi lebih itu proses ilmiah dari review ya, terus mungkin difusi mungkin best practice atau ilmu pengetahuan tadi, dengan kita baca, kita nge-review dan di-review oleh orang. Jadi ya itu standarnya semakin lama tadi semakin ketat. Kayak misalnya sampel size saja mungkin tadi sekarang, mungkin di zaman saya mungkin 100 responden itu, zaman saya 100 responden itu udah pasti oke gitu ya. Terus kemudian di 200, sekarang mungkin sekitar 300 untuk pemasaran, kayaknya ekspektasinya sudah lebih tinggi. Itu untuk apa namanya tadi tentang ekspektasi, dan juga mungkin tentang metodologi juga semakin lama semakin ketat ya. Ini zaman saya pasti dengan lebih banyak CBSEM gitu ya, jadi fokusnya pun berbeda. Jadi nggak nanya AVE itu, bukan nggak, CRAVE itu dulu nggak ditanyakan gitu. Sekarang kan harus dilaporkan CRAVE, description validity. Jadi memang ada evolusi, ada perubahan science, metodologi menjadi semakin ketat ya, mungkin for the better ya, karena kalau nggak seperti itu mungkin banyak juga hasil-hasil yang mungkin kurang layak ya untuk dipublish. Tapi tadi ya mungkin ya kurang tahu juga sih. Tapi itu proses ilmu pengetahuan ya. Oke, mungkin ada lagi yang bertanya. Kalau enggak, akan saya tutup sekaligus. Ini sesi pertama dari Brownback Meeting Cluster Riset Pemasaran Layanan Digital, di mana saya, Bu Rani, Pak Sumi, ada Bu Gita, Pak Daniel, Bu Ira. Jadi di sini ada 11 orang ya dosen yang menjadi anggota Cluster Pemasaran Layanan Digital. Dan ya kita ingin melakukan acara ini untuk diantaranya untuk yang diseminasi ilmu pengetahuan ya. Jadi dan nggak hanya tertutup ke klaster, tapi kita juga mungkin siapa tahu teman-teman mahasiswa juga ada yang tertarik untuk bergabung. Meskipun mekanisme bergabungnya dalam klaster riset belum kita tentukan ya, karena masih proses klaster ini masih sangat awal ya di FEB, aturannya pun juga belum jelas, tapi sangat mungkin ya bahwa kita akan mungkin mengundang atau merekrut mungkin mahasiswa yang berminat ya untuk bergabung, atau yang risetnya sejalan ya untuk bergabung dengan cluster riset layanan digital. Itu di ranah pemasaran, di bidang ilmunya pemasaran. Terus konteksnya layanan digital, kita ada 4 sektor industri, ada kesehatan, keuangan, pendidikan, dan retail. Ini itu sedikit introduction, dan alhamdulillah di acara Brownback yang pertama ini lumayan banyak ya, ada 44 orang pesertanya, cukup di luar ekspektasi, padahal tidak ada sertifikat ya, kita tidak menjanjikan sertifikat, ini purely karena ingin mendapatkan ilmunya. Alhamdulillah, semoga berkah ya teman-teman, suka mendapatkan ilmu. Dan mungkin bulan depan kita ada lagi, belum tahu topiknya, tapi mungkin akan kita undang lagi teman-teman yang ingin yang tertarik bergabung mendiskusikan metodologi, publikasi, atau mungkin proposal atau rencana riset dari klaster pemasaran layanan digital.
Mungkin demikian dari saya. Terima kasih banyak Bu Rani. Terima kasih banyak teman-teman Sama. semua yang sudah hadir. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. November Nah, ada Prof. Ramaya, mungkin kita Waalaikumsalam undangannya Prof. warahmatullahi Ramaya wabarakatuh. mungkin jadi jadi Kalau pembicara oh iya bulan benar-benar. bulan depan. Terima kasih semuanya. Makasih Kak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Mungkin terima saya end kasih meeting ya. Mbak Rani, Yuk. Pak Imam.